Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NIM C2024-03-186. Saya dari Prodi PGMI kelas karyawan. Dengan adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak MISD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wila Putri MPD. Saya di sini yaitu membahas tentang intelijensi gaya belajar anak, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi dan gaya belajar anak. Nah, itu bagian materi saya yang akan saya paparkan di video ini. Nah, sebelum ke materinya, kita akan mengetahui apa itu pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan sistem instruksional yang memacu pada seperangkat komponen atau bisa disebut sebagai tujuan, bahan, peserta didik, guru, kurikulum, evaluasi, metode, sarana, dan prasarana yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Nah, hasil belajar diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman yang diperoleh itu mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Adapun hasil pembelajaran itu peranan yang sangat amat penting karena dalam proses pembelajaran akan memberikan informasi pada guru tentang kemajuan dalam upaya mencapai tujuan belajar. Nah, di sini itu akan terlihat guru pun akan melihatnya dari situ, bagaimana perkembangan anak ini maju atau mundurnya begitu. Nah, setelah mendapat informasi tersebut, guru pun dapat bisa menyusun dan membina kegiatan-kegiatan atau apapun kegiatan yang cocok untuk peserta didik tersebut. Jadi alangkah baiknya kita sebagai guru harus mengetahui terlebih dahulu dan membuatkan metode yang cocok untuk anak-anak tersebut. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhyiddin Syah, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan atau faktor eksternal. Faktor eksternal itu atau faktor lingkungan. Nah, setiap individu itu berkembang tidak lepas dari peran lingkungan, baik lingkungan fisik, psikologis, maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial bisa disebut sebagai pergaulan siswa dengan orang lain di sekitarnya. Sikap dan perilaku orang dapat mempengaruhi kegiatan belajarnya. Lingkungan sosial yang paling banyak mempengaruhi kegiatan belajar siswa adalah orang tua dan keluarga. Jadi yang banyak berperannya itu untuk anak-anak atau untuk peserta didik yaitu orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Sebab dikatakan sekolah pertama bagi seorang anak yaitu adalah keluarga. Oleh karena itu, orang tua sebagai pendidik utama hendaknya mengembangkan seluruh potensi anaknya lahir dan batin. Adapun secara psikologis anak juga membutuhkan tokoh teladan yang dapat ditirunya, maka disinilah letak hubungan atau keterkaitan antara keteladanan dengan pembiasaan. Maka kita sebagai orang tua harus selalu berusaha melakukan hal baik dalam segi ucapan maupun perbuatan agar menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita.
bukan malah memberikan contoh yang tidak baik yang akan membuat kondisi anak tersebut menjadi kurang baik. Nah, masyarakat juga sangat berperan di perkembangan anak ini, karena masyarakat bisa disebut orang yang tidak memiliki ikatan family atau ikatan keluarga, namun berada di lingkungan sang anak serta melihat tingkah laku si anak. Orang-orang inilah yang dapat memberikan contoh, mengajak atau melarang anak dan melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya ada faktor instrumental atau internal. Nah, instrumental di sini yaitu alat atau sarana yang digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran, berupa misalnya seperti hardware dan softwarenya gitu ya. Nah, contohnya itu hardware seperti berbagai sarana atau prasarana pembelajaran, pendidikan. Contohnya itu gurunya gitu. Dan softwarenya yaitu program-program pendukung seperti materi pembelajaran, alat-alat evaluasi, kurikulum pembelajaran, dan lainnya. Faktor-faktor instrumental pembelajaran yaitu ada beberapa. Nah, yang pertama yaitu ada guru. Nah, guru ini di sini sebagai pelaku pembelajaran. Anak-anak jika berada di tangan guru yang tepat, maka keberhasilanlah yang akan mereka dapatkan, dan sebaliknya. Maka kita sebagai guru harus bisa memvariasi semuanya. Jadi bukan kita yang divariasi, tapi kita yang harus bisa memvariasikan inovasi-inovasi yang terbaru gitu ya. Nah, yang kedua yaitu ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana di sini yaitu meliputi gedung, papan tulis, meja, kursi, ruang kelas, alat tulis, laboratorium, perpustakaan LCD, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada bertiga yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini yaitu media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa bahan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntunan masyarakat. Jadi materi pembelajaran atau media ini itu harus tersusun dan secara otomatis gitu ya. Dan yang keempat yaitu ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi di sini yaitu berfungsi untuk umpan balik atau perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Semisalnya kita sudah menerapkan metode ini. Nah, kita setelah menerapkan metode itu, kita melakukan evaluasi. Agar apa? Agar kita mengetahui murid ini atau peserta didik ini atau anak ini itu sudah mencapai yang kita inginkan atau malah sebaliknya begitu. Yang kelima yaitu ada kurikulum pedoman. Nah, kurikulum pedoman ini merupakan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu ada menurut psikologi anak dari Universitas Indonesia, yaitu mengatakan tangguh tidaknya kepribadian seorang anak tergantung pada pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya. Nah, pola asuh di sini ada dua pola asuh, yaitu yang pertama ada pola asuh otoriter. Nah, apa sih pola asuh otoriter itu? Nah, pola asuh otoriter itu merupakan pola asuh yang memaksakan atau hanya ego orang tua saja yang dikedepankan
mendengarkan, sedangkan tidak mendengarkan perasaan seorang anak gitu. Berbeda lagi dengan pola asuh yang demokratis atau yang secara keterbukaan atau bisa berdiskusi dengan anak tersebut. Itu pun akan sangat berdampak bagi seorang anak karena pola asuh yang otoriter itu akan membuat seorang anak menjadi mudah gugup, ragu-ragu dalam bertindak, suka membangkang, suka menentang kewibawaan orang tua, dan memungkinkan anak menjadi penakut dan penurut. Jadi apabila anak menggunakan pola asuh yang otoriter, dia akan menjadi lebih penakut atau penurut ya. Itu sebenarnya tidak baik untuk ditanamkan. Alangkah baiknya kita menanamkan pola asuh yang demokratis atau bisa kita berdiskusi dengan anak kita. Jadi kita sebagai orang tua, guru, masyarakat yang ada dimanapun itu, berbuat baiklah dimanapun itu, dan jadilah panutan yang baik untuk para anak-anak yang sedang bertumbuh, berkembang, agar mereka bisa berproses dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.